Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa dan terima kasih telah membuka channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi masyarakat dalam perspektif ilmu pertemanan, yaitu struktur, proses, dan perubahan sosial. Apakah pengertian sosiologi? Auguste Comte menjelaskan, seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis. Ilmuwan ini menyatakan bahwa sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang artinya teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pertemanan. Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji atau mempelajari tentang masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Menurut beberapa ahli juga menjelaskan, sini yang pertama ada Pitrim Sorikim. Sosiologi mempelajari gejala sosial kebudayaan, mempelajari sifat esensial dari gejala tersebut, serta hubungan antara gejala-gejala tersebut. Yang kedua, Alvin Bertrand. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan hubungan antar manusia atau human relationship. Ketiga, Surjono Sukanto. Sosiologi adalah ilmu sosial yang menjadikan masyarakat sebagai objeknya. Keempat, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Struktur sosial atau struktur masyarakat. Apakah struktur sosial atau struktur masyarakat itu? Struktur sosial atau struktur masyarakat merupakan tatanan sosial atau masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terdapat aturan yang mengatur hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengarah pada suatu keteraturan perilaku. Ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama, struktur sosial mengacu pada hubungan sosial yang pokok, yang dapat memberikan bentuk pada masyarakat. Kedua, struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antara individu pada saat tertentu. Ketiga, struktur sosial meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Keempat, struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis dan memiliki kerangka yang membentuk suatu tatanan. Yang kelima, struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengandung dua pengertian. Berdasarkan literatur yang ada, struktur sosial dapat dilihat dari bentuk dan sifatnya. Struktur sosial yang setiap anggotanya bebas bergerak atau berpindah melakukan perubahan atas status atau kedudukannya. Struktur sosial formal adalah struktur sosial yang diakui oleh pihak berwenang atau pihak pemerintah. Jadi di sini ada 4 ya. Ada struktur sosial kaku, struktur sosial luas, struktur sosial formal, hingga struktur sosial informal. Struktur sosial kaku merupakan bentuk struktur sosial yang tidak bisa diubah atau sekurang-kurangnya masyarakat mengalami kesulitan besar untuk melakukan perpindahan dari status atau kedudukan tertentu ke status atau kedudukan yang lain. Struktur sosial luas yang tadi sudah saya jelaskan, struktur sosial formal yang juga saya sudah jelaskan, terakhir struktur sosial informal. Struktur sosial informal ini nyata ada dalam kehidupan masyarakat tertentu
memiliki fungsi dan bisa jadi menjadi sesuatu yang sangat disegani bahkan ditakuti oleh masyarakat. Contoh struktur sosial. Struktur sosial kaku, sistem kasta merupakan struktur sosial yang kaku dan masing-masing kasta tidak bisa menaiki atau menurun ke kasta lainnya. Dan ini merupakan kepercayaan masyarakat, contohnya Hindu di Bali. Struktur sosial luas, seseorang yang bekerja dalam perusahaan menjadi seorang manajer, tak akan selamanya menduduki posisi tersebut. Suatu saat pasti akan digantikan oleh orang lain. Struktur sosial formal. Formal di sini artinya susunan sosial yang memiliki hubungan resmi antara satu struktur dengan lainnya. Lembaga pemerintahan tingkat kabupaten yang terdiri dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, kepala dinas, dan sebagainya. Struktur sosial informal. Adanya tokoh masyarakat adat, yakni tetua adat, yang setiap tindakan dan perkataannya disegani dan dijadikan sebagai panutan. Struktur kemasyarakatan. Struktur kemasyarakatan heterogen. Struktur kemasyarakatan homogen. Struktur kemasyarakatan heterogen terlihat dari keanekaragaman identitas anggota masyarakatnya. Contoh, di sini ada gambar beberapa pakaian adat yang melambangkan memiliki adat suku yang berbeda-beda. Struktur kemasyarakatan seragam atau homogen dilihat dari kesamaan identitas atau kejenisan anggota masyarakatnya. Sama-sama, di sini bisa kita lihat contohnya, sama-sama warga negara Indonesia. Struktur sosial secara vertikal atau stratifikasi. Yang pertama ada masyarakat kelas atas, kedua masyarakat kelas menengah, dan masyarakat kelas bawah. Lapisan atau hierarki stratifikasi sosial digolongkan menjadi: pertama, kekayaan, kedua, kekuasaan, tiga, kehormatan, dan empat, ilmu pengetahuan. Pertama, kekayaan atau harta. Contoh pada masyarakat petani, tuan tanah petani pemilik berada di lapisan atau strata atas, sedangkan buruh tani termasuk ke dalam lapisan paling bawah. Petani pemilik dan buruh adalah pekerja. Dan yang kedua ada kekuasaan atau kewenangan. Contoh, pejabat negara yang memiliki kewenangan mengambil kebijaksanaan menempati lapisan atas, sedangkan masyarakat awam yang tidak memiliki kewenangan menempati lapisan terbawah. Pejabat negara, presiden, kemudian masyarakatnya, yaitu yang menempati atau kewenangan lapisan terbawah. Tiga, kehormatan. Orang-orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat teratas, sedangkan orang-orang lainnya yang kurang disegani dan dihormati mendapat tempat di lapisan bawah. Keempat, ilmu pengetahuan. Sebagai ukuran atau kriteria lapisan sosial, pengetahuan umumnya dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, di mana orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi menempati lapisan paling atas. Tiga lapisan stratifikasi sosial menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, ada stratifikasi sosial tertutup. Lazimnya pada sistem kemasyarakatan tertutup yang memiliki ciri peluang berpindahnya seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan atau strata ke lapisan strata yang lain dibatasi, baik perpindahan ke strata atas maupun perpindahan ke strata bawah.
2. Stratifikasi sosial terbuka lazimnya eksis pada sistem kemasyarakatan terbuka, bersifat sangat dinamis, di mana mobilitas sangat tinggi karena setiap anggota atau kelompok masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dan kecakapan sendiri untuk berpindah naik ke lapisan atas ataupun berpindah turun ke lapisan bawah. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran merupakan campuran dari sistem stratifikasi sosial terbuka dengan stratifikasi sosial tertutup. Artinya, stratifikasi sosial terbuka dan tertutup dapat eksis kedua-duanya pada satu masyarakat. Struktur sosial secara horizontal atau diferensiasi. Yang pertama ada perbedaan agama, yang kedua ada perbedaan suku, ketiga perbedaan ras, dan keempat perbedaan adat istiadat. Ciri-ciri diferensiasi sosial. Jenis kelamin merupakan kategori atau gender dalam masyarakat yang didasarkan pada perbedaan seks atau alat kelamin, perbedaan biologis. Perbedaan biologis ini dapat kita lihat dari struktur organ reproduksi, bentuk tubuh, suara, dan sebagainya. Diferensiasi profesi adalah pengelompokan masyarakat atas dasar jenis pekerjaan atau profesinya. Biasanya berkaitan dengan keterampilan khusus. Agama, kepercayaan dan keyakinan kepada agama mengikat pemeluknya secara moral, di mana kepercayaan dan keyakinan tersebut mewujudkan golongan masyarakat atau umat yang bermoral. Klan atau kerabat luas atau keluarga besar dapat mendiferensiasi sosial orang-orang atau kelompok orang secara tidak bertingkat, karena klan merupakan kesatuan keturunan, kesatuan kepercayaan, dan kesatuan tradisi. Dan ras. Diferensiasi berdasarkan ras bermakna menggolongkan masyarakat berdasarkan ciri-ciri khusus fisiknya. Misalnya bentuk muka, bentuk hidung, warna mata, warna kulit, dan warna rambut. Proses sosial dibagi menjadi dua, ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif, proses sosial positif di sini dimaknai sebagai proses sosial yang mengarah pada kerjasama atau asosiasi. Dan yang negatif mengarah pada pertentangan atau konflik atau disosiatif. Bagaimana proses sosial terjadi? Proses sosial tersebut terjadi ketika terjadi interaksi antar individu atau antar kelompok, karena proses sosial terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial. Ada 4 bentuk interaksi sosial. Ada kerjasama, adalah salah satu bentuk utama dari interaksi sosial. Kerjasama merupakan kegiatan bersama antara sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Ada persaingan, yang merupakan suatu proses di masyarakat di mana sekelompok orang atau sekelompok manusia saling berlomba-lomba untuk memperoleh profit atau penghasilan melalui berbagai aspek kehidupan. Ketiga, pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial di mana terjadi pertentangan antara individu atau kelompok dengan cara ancaman atau kekerasan untuk mencapai tujuannya. 4. Akomodasi, suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Apa makna perubahan sosial? Dalam pembangunan, misalnya sering kita melihat, kita mendengar bahwa masyarakat tradisional harus diubah menjadi masyarakat modern atau subsisten. Hanya berorientasi memenuhi sebuah kebutuhan. Diupayakan untuk berubah menjadi masyarakat semi-komersil dan masyarakat komersil, yakni masyarakat yang berorientasi pada keuntungan. Di sisi lain juga sering dinyatakan bahwa pembangunan merupakan proses dari perubahan sosial. Oleh karenanya, proses sosial dapat kita nyatakan sebagai dasar
dari perubahan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial ada 4. Pertama, tidak ada komunitas atau masyarakat yang statis. Kedua, perubahan lembaga-lembaga sosial atau organisasi. 3, perubahan sosial yang sangat cepat. 4, perubahan sosial akan terjadi dari sisi kebendaan dan non-kebendaan. Perubahan sosial di masyarakat dapat terjadi karena adanya transmigrasi, migrasi, kerusuhan, globalisasi, peperangan, dan penjajahan yang menimbulkan suatu proses interaksi sosial seperti pada paparan bab sebelumnya. Sebuah interaksi sosial nyatanya dapat melahirkan suatu jenjang dalam kehidupan, atau dengan kata lain, pelapisan sosial dikarenakan perbedaan kepentingan dalam pemenuhan keutuhan. Contoh perubahan sosial ada transmigrasi, perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain, ada globalisasi, ada peradaban yang dimana dulunya belum menggunakan smartphone, sekarang sudah mulai memegang smartphone. Ada kerusuhan yang terjadi di mana ada bentuk ketidakadilan, di mana masyarakat ingin menyuarakan, dan ada peperangan pimpinnya. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.